Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi Linux dan remote server. Linux. Banyak yang beranggapan bahwa Linux merupakan sistem operasi. Anggapan ini sebenarnya sedikit keliru. Karena Linux sebenarnya bukanlah sistem operasi. Karena sistem operasi sendiri pengertiannya adalah sebuah sistem yang lengkap mulai dari kernel hingga aplikasi-aplikasi pendukung. Sedangkan Linux hanyalah sebuah kernel. Linux adalah kernel sumber terbuka yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nama Linux sendiri diambil dari nama Linus, si pembuatnya. Nama ini diusulkan oleh salah seorang teman Linus. Kini kernel Linux dikembangkan oleh banyak programmer di seluruh dunia. Linus Torvalds hanya memilih kode-kode apa saja yang akan dimasukkan ke dalam base utama Linux. Sistem kemudian apa yang banyak orang sebut sebagai sistem operasi Linux sebenarnya adalah sebuah distribusi Linux atau yang lebih dikenal dengan nama distro. Linux distro. Distro Linux merupakan sistem operasi komputer beserta dengan aplikasinya yang menggunakan kernel Linux. Ada distro Linux yang dapat digunakan secara bebas. Ada juga distro Linux yang merupakan perangkat Linux komersil. Sehingga untuk dapat menggunakannya kita harus membayar lisensi. Contoh, distro Linux ada banyak sekali contoh distro Linux yang kalian bisa coba install di komputer masing-masing. Berikut ini adalah beberapa contoh distro Linux. 1. Elementary OS, 2. Ubuntu, 3. Debian, 4. Linux Mint, 5. Arch Linux, 6 kali Linux, dan masih banyak lagi. Kalian bisa membaca info-info mengenai distro Linux pada situs distrowatch.com. Apa itu Linux? Kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihan Linux. Linux memiliki banyak sekali kelebihan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Ringan, sehingga hanya membutuhkan sedikit sumber daya komputer. Sangat aman dan tidak mudah terkena virus, malware, dan program jahat lainnya. Sudah semakin banyak software atau aplikasi yang kini mendukung Linux, mulai dari browser seperti Chrome dan Firefox, hingga Steam dan Android Studio. Memiliki banyak sekali pilihan tampilan GUI yang bisa dipilih. Linux untuk server sangat tangguh dan dapat digunakan bertahun-tahun tanpa shutdown. Proses instalasi yang jauh lebih cepat dibanding Windows, proses booting yang lebih cepat dibandingkan Windows, open source sehingga dapat dikembangkan oleh siapapun. Bebas digunakan tanpa perlu beli lisensi. Kekurangan Linux. Selain memiliki kelebihan, Linux juga tentu memiliki kekurangan. Berikut ini adalah beberapa kekurangan Linux yang perlu kamu ketahui. Masih banyak yang beranggapan bahwa Linux itu sulit dan hanya bisa digunakan oleh ahli IT. Jumlah aplikasi atau software pendukung yang lebih sedikit dibandingkan Windows, kurang cocok digunakan untuk bermain game. Proses instalasi yang sulit, terutama bagi yang belum pernah menggunakan Linux. Teknologi remote server. Teknologi remote server adalah analogi sederhana. Metode remote server adalah mengoperasikan komputer server dari jarak jauh melalui jaringan seolah sedang bekerja di hadapan monitor dan komputer tersebut. Syarat utama server dapat remote adalah terbukanya port service tertentu yang memungkinkan klien dapat menjalankan request menuju server melalui teknologi jaringan, baik secara lokal maupun di internet. Teknologi remote server teknik remote server. Dengan memanfaatkan teknik remote server dari jarak jauh, seorang administrator dapat melakukan berbagai hal sebagai berikut. Mengatur manajemen dan mengendalikan komputer server dari jarak jauh. Selama terhubung dengan komputer melalui jaringan, melakukan restart dan konfigurasi server dari jarak jauh. Memperbarui library sistem atau repository OS, memantau penggunaan
Memantau penggunaan resource hardware server memudahkan maintenance jika terjadi masalah dalam server dan sistem jaringan, pemeliharaan dan pengaturan bandwidth jaringan mempermudah dalam pengaksesan database pada server, memantau dan mengendalikan aktivitas user dalam sistem operasi. Teknologi remote server, teknik remote access yang sering digunakan. Teknik remote access mesin atau perangkat jaringan sering digunakan pada beberapa jenis perangkat sebagai berikut. Cisco router melalui telnet dan SSH. Remote server Linux melalui layanan telnet dan SSH. Remote server MikroTik melalui Winbox, telnet, SSH, dan Webfig. Remote server berbasis Windows melalui aplikasi remote desktop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.